Selamat siang, perkenalkan, nama saya Kartika Sari, NIM 11180482. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai proses bernegosiasi. Nah, persiapan yang baik sebelum bernegosiasi merupakan salah satu kunci sukses untuk berjalannya negosiasi. Persiapan yang asal-asalan tentu saja tidak akan memperoleh hasil yang optimal. Nah, apa saja sih persiapan yang harus dilakukan sebelum bernegosiasi? Menurut Hartman, ada 4 poin penting yang perlu diperhatikan sebelum bernegosiasi. Antara lain, pencarian fakta terutama dari pihak lain atau lawan negosiasi. Yang kedua, menaksir posisi lawan negosiasi. Yang ketiga, membuat perencanaan yang baik. Dan yang keempat, memilih serta mengatur tim negosiasi. Nah, menurut Cass, ada 3 tahapan penting untuk bernegosiasi. Yang pertama itu tahap perencanaan, yaitu planning phase atau sebelum negosiasi. Yang kedua tahap implementasi, yaitu selama negosiasi. Yang ketiga itu tahap peninjauan, yaitu dimana keadaan setelah negosiasi. Nah, berikut tahap-tahap untuk bernegosiasi. Yang pertama, saya akan bahas tahap perencanaan. Nah, yang kedua nanti tahap implementasi dan peninjauan akan dibahas oleh teman saya, Christina. Nah, yang pertama ada tahap perencanaan. Nah, tahap perencanaan ini yaitu membutuhkan 3 tugas utama, yaitu merencanakan negosiasi, memutuskan strategi, dan memperjelas proses bernegosiasi. Nah, kita akan bahas 3 poin itu. Yang pertama, sasaran negosiasi, yaitu hasil yang diharapkan dalam bernegosiasi. Hal ini merupakan salah satu alasan utama mengapa seseorang bernegosiasi. Penentuan sasaran atau target dalam bernegosiasi sangatlah penting sebagai arahan atau petunjuk dalam bernegosiasi. Ada 2 jenis sasaran dalam bernegosiasi ini, yaitu sasaran ideal dan sasaran dasar atau batas minimal yang dapat dicapai. Terus strategi yang kedua yaitu strategi negosiasi. Nah, strategi negosiasi itu cara atau teknik untuk mencapai tujuan bernegosiasi. Nah, untuk mencapai kesepakatan kedua belah pihak memang diperlukan strategi yang tepat. Ada beberapa strategi negosiasi yang dapat Anda gunakan, yaitu strategi kooperatif, strategi kompetitif, dan strategi analitis. Nah, kita akan melihat apa sih ciri-ciri di dalam strategi tersebut. Yang pertama ada strategi kooperatif. Di sini yaitu sasarannya mencapai kesepakatan kedua belah pihak, memakai semboyan win-win solution atau saling menguntungkan, mempercayai pihak lawan, melakukan kompromi jika diperlukan, dan timbal balik, terus menciptakan landasan dan kepentingan bersama. Sedangkan yang kedua yaitu strategi kompetitif, yaitu sasaran strategi ini adalah mengalahkan lawan, tidak mempercayai lawan, dan siap bertarung, menuntut sebuah konsensi, menegaskan posisi, dan melancarkan tekanan. Yang terakhir yaitu tidak memberikan apa-apa dan menghabiskan semuanya. Yang ketiga ini ada strategi analitis, yaitu mempunyai filosofi bahwa seorang negosiator adalah pemecah masalah atau problem solver, bukan seorang petarung. Nah, yang kedua yaitu memandang negosiasi sebagai bentuk latihan dalam memecahkan masalah dan bukannya sebagai permainan. Terus berusaha kreatif dan bersama-sama mencari alternatif solusinya. Terus menggunakan kriteria yang objektif dalam mengambil keputusan, membuat alasan yang rasional dan bukan atas dasar perasaan. Nah, yang ketiga yaitu proses negosiasi. Nah, proses negosiasi ini merupakan suatu proses tawar-menawar yang diharapkan mampu menghasilkan suatu kesepakatan dari kedua belah pihak yang akan bernegosiasi atau agar kedua belah pihak saling menguntungkan. Nah, proses negosiasi pada dasarnya merupakan suatu proses yang dinamis dalam dunia bisnis. Nah, menurut Cass, dalam proses negosiasi ini ada 6 tahapan penting yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama ada tahapan persiapan. Nah, tahapan yang berkaitan dengan pengumpulan informasi secukupnya dan penentuan tim negosiasi yang sebaik-baiknya yang akan diikutsertakan dalam proses negosiasi. Nah, persiapkan dengan sebaik-baiknya dan usahakan untuk semakin banyak mengenal profil pihak yang akan bernegosiasi. Nah, dalam semakin mengenal profil pihak lawan negosiasi, maka rasa percaya diri Anda akan semakin bertambah dan semakin siap memasuki
proses negosiasi. Yang kedua itu tahap kontak pertama. Nah, merupakan tahap pertemuan secara langsung antara kedua belah pihak yang terlibat dalam negosiasi dan mereka saling berusaha untuk memperoleh informasi selengkap-lengkapnya demi kepentingan mereka sendiri. Nah, yang ketiga ini ada tahap konfrontasi. Nah, tahap ini yaitu saling berargumentasi terhadap segala sesuatu yang akan dinegosiasikan. Tahap ini juga dikenal sebagai tahap perdebatan yang sengit di antara kedua belah pihak yang terlibat dalam proses negosiasi. Nah, yang keempat ada tahap konsiliasi, merupakan tahap untuk saling melakukan proses tawar-menawar. Nah, Anda ini dapat menawarkan apa dan bagaimana pihak lawan merespon tawaran Anda. Proses ini diperlukan untuk memperoleh titik temu yang betul-betul disepakati dan bermanfaat bagi kedua belah pihak. Nah, proses tawar-menawar dalam proses negosiasi tak ubahnya seperti proses tawar-menawar yang dilakukan oleh seorang pembeli dan penjual. Nah, yang terlibat dalam proses penentuan harga pasar suatu produk yang disepakati oleh keduanya. Yang kelima ini ada tahap solusi. Nah, merupakan tahap di mana kedua belah pihak mulai saling menerima dan memberi. Para negosiator mulai menemukan titik-titik kesepakatan bagi kedua belah pihak dengan cara mereka masing-masing. Kembangkan sikap relasional, yaitu sikap yang selalu berorientasi untuk menang bersama. Nah, yang keenam ini ada tahap pasca negosiasi. Nah, merupakan tahap untuk melakukan konsolidasi bagi kedua belah pihak. Dalam tahap ini merupakan tahap tersulit dalam menerjemahkan kesepakatan ke dalam suatu tindakan yang real. Nah, di sini ada tahap perencanaan. Seorang negosiator dapat melakukan berbagai peran penting dalam bernegosiasi. Ada 5 peran, yaitu yang pertama sebagai seorang pemimpin. Nah, negosiator yang berperan sebagai seorang pemimpin harus mampu bertanggung jawab dalam mendefinisikan dan memilih apa konsesi dalam bernegosiasi. Pemimpin juga harus mampu mengambil keputusan dan menentukan strategi secara efektif dalam mencapai tujuan negosiasi. Yang kedua ini sebagai faktual. Negosiator yang berperan sebagai faktual harus mengetahui fakta-fakta dan mampu mendokumentasikan setiap pernyataan yang muncul dalam proses bernegosiasi. Nah, di samping itu, ia harus memiliki kemampuan untuk menjawab setiap pertanyaan untuk memperjelas permasalahan dan memberikan informasi tambahan yang tidak diminta oleh pihak lawan dalam proses bernegosiasi. Yang ketiga ini sebagai analitis. Negosiator yang berperan sebagai analitis harus mampu menampilkan argumentasi negosiasi dengan cara-cara yang logis, memastikan strategi yang diterapkan sudah benar, menegosiasikan agenda pertemuan dan menetapkan antara aturan main dalam bernegosiasi. Terus selanjutnya ini sebagai relasional. Nah, negosiator yang berperan sebagai relasional harus mampu memperlancar hubungan antar tim negosiasi, membangkitkan dan memelihara relasi dengan beberapa anggota tim negosiasi. Nah, apakah terhadap reaksi negosiator, membangun kepercayaan, dan melihat serta kelemahan pihak lawan yang bernegosiasi. Nah, yang terakhir ini sebagai intuitif. Nah, negosiator yang berperan sebagai intuitif ini harus mampu memunculkan ide-ide dan cara-cara pendekatan baru, pilihan-pilihan potensial dalam bernegosiasi, mengetahui apa implikasinya ke depan, memahami negosiasi secara utuh atau menyeluruh, dan mengantisipasi apa yang akan dilakukan oleh pihak lawan negosiasi. Nah, selanjutnya tahap implementasi dan tahap peninjauan akan dijelaskan oleh Christina. Terima kasih.